Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Khotimah, saya perwakilan kelompok 13. Di sini saya menjelaskan makalah kami yang berjudul Demokrasi dalam Islam. Makna demokrasi. Demokrasi secara umum atau demokrasi umum berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu kata pertama ada demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintah yang bertumpu pada rakyat. Dilakukan secara berlangsung oleh rakyat atau melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Kondisi sosial dan politik demokrasi. Kondisi beragam yang dihadapi masyarakat menyebabkan sistem demokrasi diadopsi oleh banyak negara. Berkembangan teori demokrasi berasal dari sejarah kuno. Pada waktu itu, banyak terjadi peristiwa dan kesempatan yang memberi ruang besar bagi rejim demokrasi untuk berkembang di Yunani. Poin kedua, Islam dan demokrasi. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara aman dan damai telah menjadi bukti di hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah masyarakat muslim mayoritas. Setidaknya terdapat 3 pandangan Islam dan demokrasi. Yang pertama, Islam dan demokrasi ada 2 sistem politik yang berbeda. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Ketiga, Islam adalah sistem nilai dengan membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju. Yang poin ketiga, pengaruhnya demokrasi Islam dan sikap Islam terhadap demokrasi. Yang pertama, faktor lambannya pertumbuhan demokrasi Islam. Terhadap beberapa argumen teoritis yang menjelaskan lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam. Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Kedua, persoalan kultur. Ketiga, sifat alami demokrasi itu sendiri. Dan yang terakhir, sikap Islam terhadap demokrasi. Islam memberikan kebebasan pada setiap muslim untuk mengutarakan pendapat. Hal ini juga menjadi ciri utama dalam pemerintah sistem demokrasi. Suatu negara yang memberikan kebebasan pada negaranya untuk berpendapat dengan kebebasan. Tidak terjadi kepemimpinan yang otoriter dan memaksa rakyat. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.